Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Muhammad Hafiz dan di sini akan mempresentasikan kajian sosiolinguistik realitas penggunaan bahasa dalam live streaming Winda Basudara bagi anak-anak. Karena kemarin saat kelompok saya presentasi saya tidak masuk. Ini untuk anggota kelompok saya. Lalu kedaf- kedaftar isi, latar belakang, metode penelitian, bahasan dan kesimpulan dan saran. Latar belakang. Fenomena fenomena Winda Basudara. Winda Basudara adalah seorang content creator yang saat ini dikenal di kalangan anak-anak. Masalah bahasanya itu dia itu sering kali menggunakan bahasa campur seperti kasar, Inggris, Jawa dan lain-lain. Itu membuat orang tua resah. Kenapa harus diteliti sekarang? Karena penelitian sebelumnya tidak ada yang langsung mengerucut ke arah anak-anak. Lalu ini ada data dari sampel yang kita hitung itu ada 1.247 kata. Ini eh, adalah kumpulan-kumpulan bahasa yang digunakan oleh Winda Basudara. Untuk metode penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan analisis sosiolinguistik. Pendekatan mixed method digunakan untuk memetakan frekuensi kemunculan fenomena bahasaan, pengelompokan bentuk bahasa, serta penarikan kecenderungan pola penggunaan bahasa yang muncul dalam live streaming. Analisis sosiolinguistik digunakan untuk menafsirkan hubungan antara pilihan bahasa streamer dengan konteks sosial dan karakter audiens dan dampak komunikatif yang ditimbulkan. Sumber data penelitian. Kami mengambil dari tayangan live streaming pada kanal YouTube resmi Winda Basudara yang dapat diakses melalui arsip siaran publik sepanjang periode 2024 sampai 2025. Populasi penelitian mencakup seluruh sesi live streaming yang diunggah pada kanal tersebut. Kami mengambil tiga sampel sesi live streaming dengan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria sampelnya adalah sesi siaran yang berlangsung pada pukul 15 sampai 21 WIB sebagai waktu dengan potensi akses anak-anak yang tinggi, memiliki jumlah penonton yang besar. Berdurasi minimal 2 jam agar data kebahasaan cukup representatif. Lalu, serta memuat variasi topik siaran seperti gaming kompetitif, horror adventure, dan siaran interaktif edukatif. Pemilihan sampel tersebut dimaksudkan agar data yang diperoleh mampu menggambarkan variasi penggunaan bahasa secara lebih komprehensif. Instrumen utama dalam penelitian, itu peneliti sendiri atau human instrument yang dibantu dengan lembar observasi, pedoman kategorisasi linguistik, dan tabel transkripsi data. Lalu lembar observasi digunakan untuk mencatat konteks situasional selama live streaming berlangsung, seperti respons spontan streamer, interaksi dengan penonton, serta kondisi emosional yang memengaruhi pilihan bahasa. Pedoman karak Pedoman kategorisasi linguistik digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa indikator, yaitu frekuensi penggunaan kata kasar dan slang, bentuk alih kode dan campur kode, teknik mitigasi bahasa, penggunaan diksi edukatif, serta istilah khas yang membangun identitas komunitas. Tabel transkripsi digunakan untuk menuliskan seluruh tuturan yang relevan secara verbatim sehingga memudahkan proses pengkodaan dan analisis data. Metode pengumpulan data melalui observasi partisipasi pasif dan analisis dokumen. Pada tahap observasi partisipasi pasif, peneliti menonton secara cermat rekaman 3 sesi live streaming yang telah dipilih tanpa terlibat langsung dalam interaksi siaran. Peneliti mengamati pola tutur, pilihan diksi, ekspresi bahasa, serta dinamika komunikasi antara streamer dan audiens. Selanjutnya, melalui analisis dokumen, seluruh tuturan yang dianggap relevan ditranskripsikan ke dalam bentuk teks. Hasil transkripsi kemudian diklasifikasikan sesuai kategori linguistik yang telah ditetapkan. Prosedur ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang sistematis, objektif, dan dapat dihitung frekuensi kemunculannya. Teknik analisis data. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data hasil observasi terhadap konten live stream yang telah dikumpulkan. Data berupa tuturan Data berupa tuturan streamer kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori kebahasaan yang relevan dengan fokus penelitian.
seperti penggunaan slang, kata kasar, campur kode, dan bentuk variasi bahasa lainnya. Pada tahap ini juga dilakukan pencatatan jumlah kemunculan setiap kategori bahasa untuk mempermudah proses analisis. Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan melalui analisis statistik deskriptif dalam bentuk tabel frekuensi, persentase, serta uraian deskriptif agar pola penggunaan bahasa dapat terlihat secara lebih terukur dan sistematis. Setelah data tersaji, tahap akhir dilakukan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui analisis interpretatif menggunakan perspektif sosiolinguistik. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan alasan munculnya variasi bahasa, fungsi sosial dari penggunaan slang atau kata kasar, bentuk kedekatan komunikatif yang dibangun streamer, serta dampaknya terhadap pembentukan pola bahasa audiens anak-anak. Adapun langkah-langkah penelitian yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah menentukan populasi dan menetapkan siaran-siaran berdasarkan kriteria purposif. Tahap kedua adalah mengunduh atau mengakses ulang arsip rekaman live streaming yang menjadi objek penelitian. Tahap ketiga, peneliti melakukan observasi menyeluruh sambil mencatat bagian-bagian tuturan yang memuat fenomena bahasa tertentu. Tahap keempat, seluruh data tuturan ditranskripsikan secara verbatim dan dimasukkan ke dalam tabel klasifikasi. Tahap kelima, peneliti melakukan pengkodean terhadap data berdasarkan kategori kata kasar atau slang, variasi kode, mitigasi bahasa, diksi moral edukatif, dan istilah identitas komunitas. Tahap keenam, data yang telah dikodekan dianalisis untuk menemukan pola frekuensi, kecenderungan penggunaan, serta implikasi sosiolinguistik yang muncul. Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian. Hasil dan pembahasan. Ini, ini ada tabel yang tadi, lalu kata kasar dan slang merupakan kata-kata dengan frekuensi tertinggi, yaitu 405 kemunculan atau 32,5%. Frekuensi paling tinggi ditemukan pada sesi 1 bertema gaming kompetitif, yaitu 198 kemunculan. Jauh di atas sesi 3 yang bertema edukatif, hanya 64. Hal ini menunjukkan bahwa intensitas emosional dalam situasi kompetitif menjadi faktor utama munculnya kosakata kasar secara spontan. Temuan ini sejalan dengan Nisrina dan Widya Stuti yang menyatakan bahwa penggunaan kata kasar dalam siaran game bersifat situasional dan terikat konteks emosional. Fenomena alikode ditemukan sebanyak 246 kali atau 19,7% dengan transisi paling dominan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris 59,3%, diikuti ke bahasa Jawa 28,5% dan sebaliknya 12,2%. Dari 204 tuturan yang dikategorikan sebagai mitigasi bahasa, ditemukan sejumlah kasus yang menerapkan teknik pembelokan kata kasar menjadi istilah yang lebih ringan. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya adalah bahasa dalam live streaming Winda Basudara didominasi kata kasar atau slang 32,5%, lalu diikuti dengan campur kode 28,6%, dan alih kode 19,7%. Ragam bahasa yang digunakan bersifat informal, ekspresif, dan dinamis. Teknik mitigasi bahasa belum konsisten sehingga efektivitasnya masih terbatas. Konten dapat menanamkan nilai kegigihan, tetapi juga berpotensi memengaruhi anak melalui ekspresi emosi negatif. Register, register campuran lebih efektif menarik respons audiens dibandingkan bahasa formal. Rekomendasi. Orang tua dan pendidik perlu mendampingi anak saat mengakses live streaming. Platform digital perlu menyediakan penanda usia dan sistem klasifikasi konten yang lebih responsif, dan penelitian lanjutan perlu melibatkan survei anak dan orang tua untuk mengukur dampak terhadap perkembangan bahasa secara lebih akurat. Lalu ini ada daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.